Shalom, selamat pagi adik-adik tunas muda yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Puji Tuhan karena kita bisa kembali bersama-sama belajar di kelas sekolah minggu tunas muda. Mari menyiapkan Alkitab, alat tulis, menyiapkan kehidupan kita untuk kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita akan terlebih dahulu berdoa mohon berkat dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberi kami waktu yang baik, hari yang indah. Kami boleh belajar kembali dari firman Tuhan dalam kelas sekolah minggu. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati pembelajaran firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, mari kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa,
kita bisa kembali bersama-sama dan dikuatkan oleh sebuah pujian yang mengingatkan kita bahwa Allah begitu mengasihi kita. Allah menyediakan segala berkat yang indah bagi kehidupan kita. Nah, adik-adik Tunas Muda, mari kita membuka Alkitab kita. Pelajaran sekolah minggu pada pagi hari ini memasuki pelajaran yang ke-9 yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-40. Judul pelajarannya adalah Paulus dan Silas memberitakan Injil di penjara. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Paulus dan Silas pada waktu itu sedang berada di kota Filipi, salah satu kota pertama di bagian Makedonia. Di kota Filipi itulah Paulus terus memberitakan Injil kepada banyak orang yang dia temui. Dan seperti biasa yang Paulus lakukan di kota-kota yang lain, Paulus selalu datang ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi untuk memberitakan Injil. Nah, di sinagoge atau di rumah ibadat orang Yahudi itulah Paulus bertemu pertama kali dengan seorang wanita bernama Lydia. Lydia ini adalah seorang pebisnis, seorang pedagang. Dia bekerja sebagai penjual kain ungu. Dia kemudian menjadi percaya Yesus karena pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Dan setelah Lydia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Lydia kemudian menjadi orang yang mendukung pelayanan Paulus. Dia menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan oleh Paulus dan Silas untuk memberitakan Injil. Wow, luar biasa ya. Seseorang yang sudah menerima Tuhan Yesus, Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi pelayanan Paulus. Selanjutnya, di hari-hari berikutnya ketika Paulus sedang dalam perjalanan dari tempat Lydia menuju ke rumah ibadat, Paulus bertemu dengan seorang hamba perempuan yang dirasuki atau memiliki roh tenung di dalam dirinya. Roh tenung itu adalah roh peramal. Jadi hamba perempuan ini bisa meramal apa yang dialami atau apa yang terjadi dengan Paulus dan juga Silas. Setiap hari hamba perempuan yang dirasuki oleh roh tenung ini berteriak-teriak tentang Paulus dan Silas. Terus menerus dia berteriak tentang Paulus dan Silas. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Nah, adik-adik, karena merasa terganggu dengan keberadaan hamba perempuan yang dirasuki oleh roh penuh ini, Paulus dan Silas kemudian mendoakan perempuan ini. Paulus dan Silas kemudian dia melepaskan, ya, dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus tentunya, dia melepaskan perempuan ini dari ikatan roh peramal itu. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Perempuan ini sembuh pada waktu itu juga. Wah, perempuan ini sangat bersukacita ya, hamba perempuan ini sangat bersukacita karena dia tidak lagi dikuasai oleh roh penuh. Akan tetapi ada orang-orang yang sedih, ada orang-orang yang tidak senang, ada orang-orang yang marah karena melihat Paulus dan Silas menyembuhkan atau mengusir roh penuh yang ada di dalam hamba perempuan ini. Mereka adalah tuan-tuan yang mempekerjakan. Ya, mereka adalah tuan-tuan yang mempekerjakan hamba perempuan ini untuk mencari uang. Jadi ternyata hamba perempuan ini punya tuan yang menyuruhnya untuk bekerja. Karena hamba perempuan yang punya roh penuh ini sudah sembuh, maka tuan-tuan ini tidak lagi punya penghasilan dari hamba perempuan ini. Itu sebabnya mereka marah kepada Paulus. Itu sebabnya mereka tidak suka dengan Paulus. Karena apa? Karena pendapatan mereka, sumber pendapatan mereka sudah habis, sudah lenyap. Ya, karena hamba perempuan ini sudah disembuhkan. Sehingga mereka menangkap Paulus. Ya, mereka membawa Paulus kepada penguasa dan pembesar kota. Mereka mengadukan Paulus. Mereka menuduh Paulus dengan mengatakan bahwa Paulus ini seorang pengacau di kota Filipi. Paulus sudah mengganggu kenyamanan, ketentraman orang-orang di kota Filipi. Wah, melihat itu, mendengar itu, para pembesar dan juga penguasa di kota Filipi kemudian
mendera mereka, menyiksa mereka, dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Ya, mereka menyuruh seorang kepala penjara untuk menjaga Paulus dan Silas jangan sampai lepas. Mereka menempatkan Paulus dan Silas di penjara yang paling tengah dan membelenggu tangan dan juga kaki Paulus. Wah, adik-adik bisa membayangkan betapa menderitanya Paulus karena harus dipenjara bersama-sama dengan Silas. Tapi meskipun Paulus dan Silas dipenjara, mereka tidak bersedih, mereka tidak putus asa, mereka tidak marah, melainkan mereka terus berdoa dan memuji Tuhan. Di dalam penjara itu Paulus memuji Tuhan, Paulus berdoa, dan tiba-tiba tengah malam ketika Paulus dan Silas sedang berdoa kepada Tuhan, sedang memuji Tuhan, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Wah, sendi-sendi penjara itu kemudian menjadi runtuh, pintu-pintu gerbang penjara menjadi terbuka, bahkan borgol atau belenggu di kaki dan juga di tangan Paulus semuanya terlepas. Mengetahui hal itu tentu kepala penjara sangat ketakutan. Dia berlari sekencang-kencangnya, dia coba ambil pedangnya untuk membunuh dirinya sendiri, karena dia pikir Paulus dan Silas dan para tahanan yang lain sudah kabur, sehingga dia bermaksud untuk membunuh dirinya sendiri daripada dia dimarahin oleh para pembesar kota Filipi. Tapi Paulus yang melihat hal itu, dia berteriak, jangan bunuh dirimu, jangan melukai dirimu, jangan mencelakakan dirimu, kami masih ada di sini. Wah, luar biasa. Paulus tetap ada di dalam penjara, meskipun pintu penjara terbuka, bangunannya mulai roboh, belenggunya dilepaskan, tapi Paulus tetap bertahan di penjara. Wah, kepala penjara ini gemetar, dia ketakutan. Dia kemudian tersungkur di hadapan Paulus dan berkata, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Kemudian Paulus berkata kepada kepala penjara, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Wah, kepala penjara ini senang sekali, karena dia bertemu dengan seorang yang luar biasa. Dia bertemu dengan orang yang baik, dia bertemu dengan hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Paulus dan Silas. Kemudian kepala penjara ini membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Dia mengobati luka-luka Paulus dan Silas. Dia menyediakan makanan untuk Paulus dan Silas. Paulus dan Silas tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Di rumah kepala penjara ini, Paulus dan Silas memberitakan Injil tentang Yesus. Paulus menceritakan tentang Yesus. Dan kemudian kepala penjara ini beserta dengan keluarganya menjadi percaya kepada Yesus. Puji Tuhan, mereka memberi diri dibaptiskan, ya. Mereka bersuka cita, bersemangat karena mereka sudah mengenal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa sekali ya, bagaimana Tuhan bekerja di dalam atau melalui kehidupan Paulus. Meskipun berada di dalam penjara, Tuhan memberi kesempatan kepada Paulus untuk tetap bersaksi. Meskipun Paulus mengalami penganiayaan, tetapi Paulus ditolong oleh Tuhan untuk bisa menyampaikan cerita tentang Yesus. Kepala penjara ini percaya kepada Yesus bersama dengan keluarganya, dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka memberi diri dibaptis. Ya, semuanya ini membuktikan kepada kita bahwa pemberitaan Injil tidak bisa dibendung oleh kuasa apapun. Pemberitaan Injil tidak bisa dihalangi oleh siapapun, oleh kuasa apapun, karena Tuhan bekerja. Karena itu adik-adik juga jangan takut ya. Adik-adik yang mau menerima Yesus hari ini, mari ya, berseru kepada Tuhan. Tuhan, saya mau mengakui kesalahan saya, dosa saya mau percaya Yesus. Adik-adik yang sudah mengambil keputusan untuk dibaptiskan minggu yang lalu, ayo, masa menunggu untuk adik-adik bisa
datang ke gereja untuk bisa dipersiapkan mengikuti kelas persiapan baptisan. Dan adik-adik boleh semakin bertumbuh di dalam Kristus. Jangan lupa tetap semangat belajar firman Tuhan. Jangan lupa untuk setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, setia ke sekolah minggu, setia dalam kebaktian, setia dalam persekutuan. Adik-adik bisa mulai ikut persekutuan remaja, dan di sana adik-adik boleh bertumbuh bersama-sama dengan keluarga seiman yang lain. Nah itu mari tetap melayani Tuhan, mari tetap setia kepada Tuhan. Itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Ingat, Tuhan bisa memakai adik-adik seperti Paulus dan Silas untuk terus memberitakan Injil kepada banyak orang meskipun banyak tantangan. Tuhan menolong kita untuk memberkati orang lain, untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Baik, pelajaran sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa ada ayat hafalan yang harus diingat, yang harus dihafalkan, diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-31. Ini ayat hafalannya Pak Sam bacakan, nanti adik-adik bisa menghafal di rumah masing-masing. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Sekali lagi ya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Itu ayat hafalan kita, tolong dihafalkan. Dan jangan lupa sepanjang minggu kita punya tugas untuk membaca Alkitab. Jangan lupa juga untuk memberikan persembahan. Ketika ada kesempatan ke gereja, bawalah persembahan ke gereja. Oh iya adik-adik, karena di gereja kita sudah bisa kembali beribadah secara onsite, asa mendorong teman-teman tunas muda, teman-teman remaja, ayo datang ke gereja. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Ingat juga ini menjelang Natal, kita kembali bersemangat untuk merayakan Natal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama menutup kelas sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kelas sekolah minggu kami. Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau menolong kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk senantiasa semangat bersaksi, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik, kami bisa membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati murid-murid tunas muda yang sudah belajar di sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa terus menjadi murid-murid yang setia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.